Maka nama saya Farid Ranian, saya ingin mempresentasikan tentang materi interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer atau biasa disebut human computer interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antara manusia dan komputer. Tujuan IMK sendiri ada 3, yaitu altruisme, pemasaran, dan aturan. Altruisme yaitu rancangan didesain berdasarkan kebutuhan pengguna, pemasaran yaitu rancangan didesain pengguna untuk memanfaatkan mendukung pekerjaannya. Yang ketiga ada aturan atau regulasi, rancangan dibuat untuk mempermudah pekerjaan atau melayani pelanggan. Selanjutnya ada sistem aplikasi yang ideal. Ada 3 faktor yang dapat kita lihat, yaitu ada berguna atau useful, yaitu untuk mencapai apa yang dibutuhkan, baru ada dapat digunakan atau usable, yaitu mudah digunakan dan alami, tanpa bahaya atau kesalahan. Yang ketiga ada telah digunakan atau use, membuat orang ingin menggunakannya, menarik, dan menyenangkan. Selanjutnya ada perencanaan interaksi. Yang pertama adalah produk dari perencanaan interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya, atau biasa kita sebut dengan UI. Yang kedua ada menciptakan pengalaman experience pengguna yang meningkatkan dan mendukung cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi, atau biasa kita sebut dengan UX. Faktor-faktor dalam IMK yang pertama adalah faktor manusia, yaitu pertama ada sistem persepsi yang menangani sensor stimulus dari dunia luar, kedua ada sistem motorik yang menangani aksi, ketiga ada sistem kognitif atau aktivitas intelektual seperti berpikir, mengingat, atau beralasan yang menghubungkan sistem persepsi dengan motorik. Ada 3 input-output manusia yang dapat kita lihat. Pertama ada penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Selanjutnya ada faktor komputer. Pertama ada input device yang terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Ada output device, itu monitor, mobile device, printer, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem device, yaitu memori, prosesor, dan network. Ada 7 faktor interaksi yang dapat kita temukan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, membentuk maksud, menentukan urutan aksi, pelaksanaan tindakan, penerimaan kondisi sistem, menafsirkan kondisi sistem, mengevaluasi status sistem, dan tujuan dan maksud. Selanjutnya ada bagian perancangan. Perancangan sendiri terdiri dari 3, yaitu ada tujuan, kendala, dan pertukaran kondisi. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mencapai kebutuhan pengguna, kendala apa yang harus dialami pengguna, apakah ada masalah dalam perancangan tersebut, dan baru selanjutnya ada pertukaran kondisi yang artinya ada timbal balik antara user dan perancang, sehingga menciptakan suatu rancangan sistem yang mudah. Perancangan fokus pada pengguna. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Yaitu dengan 5 cara ini. Yaitu pertama kita identifikasi, yaitu who, siapa mereka, apakah mereka anak-anak atau orang dewasa. Tentu model yang dipakai untuk anak-anak dan orang dewasa sangat berbeda. Yang kedua ada NAQ. Jangan berikan asumsi kita untuk menilai bahwa pengguna seperti ini dalam bertindak, jangan, karena kita tidak sama seperti mereka. Yang ketiga ada talk, berbicara dengan mereka. Yang keempat ada watch, yaitu memperhatikan mereka, gerak-gerik mereka, perilaku mereka. Yang kelima ada imagination, yaitu gunakan imajinasi dalam merancang sesuatu agar ada ide-ide baru yang dikeluarkan dalam rancangan kita. Nah, ada 3 tahapan dalam perancangan. Seperti yang kita lihat, ada perancangan skenario, perancangan navigasi, dan tentunya perancangan user interface. Yang nantinya gabungan antara perancangan skenario dan navigasi ini menjadi user interface yang dipadukan dengan tata letak, warna, dan posisi.